Maka kalian jangan bangga kalau punya kartu hutang itu. Kartu kredit card, bangga banget. Oh, unlimited nih bang, gesek sana itu, masya Allah, bayarnya wajib bang. Yahudi tahu betul nih, orang kalau mati bawa utang nggak masuk surga. Nggak akan, meskipun dia mati dalam pertempuran, badan syahid, mati syahid, tapi masih ninggal utang, terkatung-katung dia. Yahudi tak akan ajak orang masuk ke agama dia, nggak akan. Dia cuma pengen dia featuring sama iblis laknatullah alaih, setan, bagaimana membuat orang Islam semua masuk jahanam, itu aja. Rasulullah itu ketika berzikir sendirian di Gua Hira, gelarnya Al-Amin, orang yang jujur, dipercaya, yang dipertuan agung. Tapi ketika Nabi sudah mulai berdakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, menjumpai semua orang, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, orang suka didatangi, yang tidak suka didatangi, yang minat didatangi, yang tak minat didatangi, semua orang Nabi datangi, yang buta didatangi, yang pincang didatangi, hamba sahaya didatangi, no interest. Itulah dakwah cara Nabi. Bukan didatangi tapi mendatangi umat. Kapan-kapan antum ikut sama saya bang. Kita datang ke rumah orang yang dikenal atau tidak dikenal, ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Saya sering tuh dakwah keliling rumah ke rumah, pas ketuk pintu assalamualaikum, orangnya keluar kasih duit 5.000. Kira pengemis. Itu mending, pengemis belum apa-apa. Yang penting ini bilang gila. Saya pernah diludahin orang pak, diludahin tua. Karena bolak-balik didatangin, dia nggak suka. Sampai orang itu bilang apa waktu itu di Bali, saya ingat kan nih, hei Derry, banyak kali kayak kau. Saya sudah bilang saya nggak mau. Kalau kau memang nabi, kerja nabi nih kau buat kerja dakwah, aku Abu Jahalnya katanya. Abu Jahal rupanya ada hidup di zaman sekarang. Akhirnya bang, saya bilang sama dia, bang, wallahi saya akan tetap datang sampai saya mati atau sampai abang mati. Akhirnya sekeras apapun batu, ditetesin air terus, lama-lama bolong pak, guling-guling di masjid taubat. Ya Allah, aku dulu Abu Jahal ya Allah gitu. Ada orangnya. Nabi begitu, Nabi menjadikan musuh-musuhnya menjadi sahabat. Nabi datangi terus. Ummahatul Mukminin, wanita tercantik di Jazirah Arab, wanita terkaya di Jazirah Arab, 2/3 tanah Mekah atas nama Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an. Habis semua hartanya untuk dakwah, habis. Masuk Islam kasih duit, masuk Islam kasih onta, masuk Islam kasih rumah, masuk Islam kasih tanah, habis. Sekarang apa yang kita korbankan untuk agama? Apa? Untuk menegakkan kalimat tauhid ini. Nah, maka mulai hari ini teman-teman, saya pengen habis acara Hijrah Fest kalian jadi dai dan daiyah. Lahan dakwahnya seluruh dunia. Amerika menunggu kita, Eropa, Rusia, semua, Afrika, Australia, Korea, Jepang, semua menunggu kita. Argentina, Brazil, Venezuela. Antum mesti punya niat datang ke sana. Minimal doa kita hantar, ya Allah beri hidayah orang Jepang, ya Allah mereka telah buat motor, ya Allah Honda, Suzuki, Yamaha, ya Allah dengan motor itu aku bisa mencari nafkah, bisa ke kampus, bisa bekerja, bisa ke masjid, bisa ke majelis ta'lim dengan motor, dengan mobil yang mereka bikin, ya Allah beri hidayah orang Jepang, ya Allah teteskan air mata kalian, doakan mereka. Pernah nggak belasan tahun pakai motor? Pernah nggak sekali saja sebelum kalian starter itu motor doakan orang Jepang dapat hidayah? Inilah fikirnya Rasulullah SAW hadirin mulia. Bagaimana kalimat tauhid, kalimat iman ini menyebar ke seluruh dunia. Semua orang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Susah bang. Buktikan nanti, coba-coba dikaget-kagetin pak, copot-copot keluar, bukan Allah yang keluar. Kadang-kadang mak-mak ini latahnya malu kita dengar pak, bukan punya dia sebut. Di sini enggak ya, ini semua ahli surga semua nih, amin. Itu yang pertama, sempurnakan apa? Iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, cepat-cepat sempurnakan. Ya, siapa yang mampu pergi haji, tak mampu tidak pergi dia haji, pilih dua kematian, Yahudi atau Nasrani. Niat pergi haji ya, umrah juga, belum mampu haji umrah dulu.
Mau umroh sama saya enggak? Bulan November. Umroh gratis. Semuanya. Saya ajak umroh gratis. Mau ya? Nanti kita jumpa ketemu di depan Zamzam Tower itu. Nah, nanti kita umroh bareng-bareng gak bayar. Ya, terbangnya bayarlah. Subhanallah. Ibadah harus sempurna. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Tahu muamalah enggak? Dealing bisnis, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan, harus clear sebelum mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mau mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Hati-hati ini. Maka sebelum mati bang, cepat-cepat lunasi hutang. Jangan pas ditagih orang pura-pura gila. Siapa kamu? Punya hutang pura-pura gila kau. Kalau jual beli, nih saya lihat banyak pedagangnya, hobi bisnis di sini nih. Jangan pernah lupa menceritakan aib-aib barang kalian. Kalau itu barang itu KW, jangan bilang ori. Kalau itu belinya di Tanah Abang, jangan bilang impor. Aku beli di Singapura loh. Tipu, tak termasuk umatku orang yang suka menipu. Kalau ente jual motor, jual mobil bekas, kasih tahu aib barangnya. Gimana mobil nih bang? Ini mobil parah nih bang. Parah gimana? Udah 2 kali turun mesin. Terus catnya udah ketok magic semua ini. Udah tabrakan bolak-balik ini. Abang kalau saya beli mobil ini gimana? Masalah bang. Kasih tahu kalau kalian bermasalah dengan mobil itu, jangan bilang mobilnya Zen. Terus udah laku gimana? Ya nggak apa-apa. Pada mobil laku ente masuk neraka mau nggak? Karena urusan jual beli bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Allahu Akbar. Apa yang pertama tadi, maksud hidup? Yang kedua, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Sewa menyewa, gadai menggadaikan, terus selesai Pak. Itu Nabi atur betul. Maka kalian jangan bangga kalau punya kartu hutang itu. Kartu kredit card, bangga banget. Oh, unlimited nih bang, gesek karena itu, masya Allah, bayarnya wajib bang. Yahudi tahu betul nih, orang kalau mati bawa utang nggak masuk surga. Nggak akan masuk. Meskipun dia mati dalam pertempuran, badan syahid, mati syahid, tapi masih ninggal utang, terkatung-katung dia. Yahudi tak akan ajak orang masuk ke agama dia. Nggak akan. Dia cuma pengen dia featuring sama iblis laknatullahi syaitan, bagaimana membuat orang Islam semua masuk jahanam. Itu aja. Oh, kita bikinlah hutang-hutang itu. Rumah hutang, mobil hutang, handphone hutang, kredit, kulkas kredit, spring bed care kredit, semua kredit, bangga banget. Padahal mampu beli cash. Siap semua bebas hutang ya. Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Sempit dunia rasanya. Kita mau ke sana ya, jangan-jangan ada dia di sana. Aduh. Saya pernah hidup bang, terjebak dalam riba. Lama di Bali, saya dapat hidayah di Bali itu di saat puncak-puncak perekonomian saya. Saya punya galeri lukisan, handicraft, ekspor import. Saya pikir saya nggak akan miskin ini. Ketika sirkulasi uang di bank itu banyak masuknya, itu orang bank datang tawarkan mobil, tawarkan rumah, tawarkan semua. Saya bilang saya tak mau. Pak Ustadz, nanti batangkan mobil, tak usah bayar DP, kita kasih duit. Mobil dikasih, duit dikasih. Habis itu kita bayar cicilan lagi. Subhanallah hadirin mulia, sampai saya tahun 2000 hijrah bang. Teman-teman mesti paham ya, saya bukan dibully di internet. Ini anak kemarin sore baru hijrah, dakwah-dakwah. Saya dari tahun 2000 sudah berpakaian kayak gini. Cuman sampai 2011 emang nggak mau difoto, nggak mau masuk TV. Saya di Bali saya menghindar aja karena masih iman saya masih jauh lah, parah banget, ilmu nggak ada, apa nggak ada. Sampai satu hari terpaksa Allah hantarkan ke dalam dunia ini sehingga kalian mengenal saya. Tapi nggak ada keinginan sedikit pun. Dulu di waktu masih main musik di Bali, saya udah ada sign kontrak tuh sama satu perusahaan di Australia, kita mau pindah ke sana. Tahu-tahu dapat jamaah, dan saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah, tapi di kafe, di diskotik. Itu ada sahabat saya tuh Bang Raymond dari Bali tuh, tahu ceritanya semua tuh. Masya Allah, ada guru-guru saya nih, ada Mbak Dr. Andika, semua Bang Jody, subhanallah.
Bang Cuping, imam kita, subhanallah. Parah banget. Saya nggak menyangka akan mengenal Allah, mengenal Islam di tempat gelap gulita itu. Baru saya pahami ternyata dakwah Rasulullah SAW seperti sirajul munira, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi saya mengenal Islam di mana? Di dalam diskotik, di kafe. Siapa yang ngajak? Itu orang-orang tablik, jamaah-jamaah tablik, jenggot-jenggot datang. Datang tadi diundang pergi, tadi antar. Betul Pak, diusir dia datang lagi, diusir dia datang lagi. Nah, mereka yang jemput saya datang Pak, ngajak ikut itikaf di masjid. Sampai akhirnya pun saya terpaksa, kayak teman yang Abu Jahal tadi. Nah, kayak saya kurang lebih kayak gitu juga. Nah, akhir terpaksa masuk masjid. Di saat perekonomian lagi puncak-puncaknya, oh pergaulan lagi internasionalnya, duit bagus, banyak, mobil bagus, rumah mewah. Waktu itu lebih keren, dulu six pack, kurus. Kayak dunia di tangan lah, gak ada susahnya nih orang nih. Dari Sulaiman dulu itu. Sampai hadirin mulia, terus udah hijrah ini, tapi masih terjebak dengan bank. Tahun 2007 habis semuanya. Bukan karena apa-apa Pak, karena memang Allah Ta'ala kehendaki habis-habis. Tiba-tiba harta miliaran itu, aset begitu banyak, Allah habiskan seketika. Itu di depan galeri saya, jalan ditutup sama pemerintah, ada proyek galian jalan 1 tahun. Jangankan mobil motor lewat, orang pun tak bisa jalan kaki di depan galeri saya. Sementara ini harus dibayar tanggal 1, ini harus dibayar tanggal 5, ini harus dibayar tanggal 10. Cicilan begitu banyaknya. Habis semua harta, masih ada utang. Bayangkan tuh ya, bahayanya riba ini. Sampai suatu hari tahun 2007 itu, saya habis sholat asar, nggak ada duit sama sekali di kantong. Saya mau pulang, pengen starter motor, tinggal motor Tiger 1. Saya ingat. Saya mau starter motor itu, nggak bisa hidup. Tahu-tahu bensin habis, uang nggak ada beli bensin, bayangkan. Saya duduk di depan masjid, doa sama Allah, ya Allah, dosaku begitu banyak, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Aku yang membebas dari semua tipu-tipu dunia nih, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Sorban udah besar, juga orang pikir kita orang soleh juga, padahal ini riba ini semua. Orang nggak tahu saya nggak punya duit. Datang satu orang tua, orang Arab yang punya masjid itu di Bali. Dia bilang, Sulaiman, ya Mi, saya panggil dia Ami. Masjid Muhammad namanya Pak Ali Haris. Dia bilang, ghani mut, fakir mut. Itu artinya nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati katanya. Hah? Berubah cara duduk saya. Ngapain saya sedih miskin? Tak lagi mati. Ya? Kuburan orang kaya dengan kuburan orang miskin sama besarnya. Orang kaya nggak bawa apa-apa, orang miskin nggak bawa apa-apa. Kemudian saya dapat jalan untuk beli bensin, saya pulang. Sampai di tengah jalan dapat ilham itu nada lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dulu liriknya itu aja. Orang kaya mati, orang miskin mati. Sampai di rumah, saya ambil kertas, saya tulis lirik. Wahai manusia. Dulu gak pakai musik bang, saya ngambil musik dulu. 2000 dapat hidayah itu saya main musik, main gitar 8 jam satu hari. Kemudian setelah dapat hidayah saya nggak pengen lagi main gitar, ngambil musik nggak mau, saya hancurin semua studio, ala-ala semua. Udah, saya mau dakwah, mau ngaji aja, mau dakwah, mau ngaji, dakwah, pergi dakwah kemana-mana, ke luar negeri. Saya luangkan waktu saya 4 bulan setiap tahun pergi khuruj fisabilillah, 8 bulan di rumah, 4 bulan keliling dari ke masjid-masjid, pesantren-pesantren cari guru. Subhanallah hadirin sekalian. Setelah hari itu, setiap ketemu orang kaya saya bilang, bang jangan sombong bang, orang kaya mati bang. Ketemu orang miskin, bang jangan sedih kak, jangan sedih kak, orang miskin mati, gak bawa apa-apa, kain kafan tak berkantong. Itu jadi materi dakwah saya. Subhanallah. Ini asbab riba, ini habis semuanya. Waktu itu saya putuskan saya mau hidup untuk Allah saja, saya nggak mau apa-apa. Ya Allah, lunaskan hutang saya, ya Allah, lunaskan semua cicilan-cicilan ini, ya Allah, saya nggak mau apa-apa lagi, saya mau Engkau aja ya Allah, saya mau Engkau aja ya Allah, saya mau hidup mesra-mesra denganmu aja, saya ingin hidupkan sunnah Nabi aja, saya nggak mau dunia lagi ya Allah, nggak mau, capek ditipu semua ya Allah, udahlah selesai. Terus saya berangkat jalan kaki ke Padang 4 bulan setiap tahun sampai tahun 2011 saya ke Hong Kong, Macau, Cina 4 bulan belajar dakwah. Pulang-pulang hadirin mulia saya mampir di Bandung 1 bulan.
Di Bandung ketemulah anak-anak band, ketemulah anak-anak dulu Peter Pan ya, belum ada Noah ya. Ketemu anak-anak Mata Band, Nine Ball, semuanya di Bandung kumpul dia di Antapani. Dan dia tanya sama saya, Bang Dery kenapa nggak main band lagi? Kenapa nggak main musik lagi? Dengar pertanyaan itu saya seperti terbangunkan. Haramkah musik bang? Saya tak jawab. Karena khawatir saya jawab, pendapat saya waktu itu mereka lari. Waktu itu ada gitar akustik, saya ambil tuh gitar, saya mau nyanyiin. Orang kaya mati, merinding bang. Mulailah di aransemen itu lagu. Wallahi tak ada keinginan saya untuk jadi penyanyi. Saya suruh Ray Nine Ball nyanyi, kamu nyanyi Ray. Terus kata si Wok yang aransemen, bang ini kan lagu ciptaan abang yang nyanyi ruhnya ada bang. Akhirnya saya nyanyi. Nah di backing vokalnya Ray sama Sunu waktu itu. Dipakailah sama satu sinetron, Maijah pengen ke Mekah. Ya tahu ingat sinetron itu? Lagu saya jadi backsoundnya, soundtracknya. Itu hampir 3 tahun, hampir 1000 episode. 2012, 13, 14. Lagu itu tiap hari di TV. Orang nggak tahu penyanyinya siapa. Nggak tahu. Saya sering ketemu pengamen di bis kota di mana-mana kan. Dia nyanyi Orang Kaya Mati. Saya tanya lagu siapa bang? Oh, Ahmad Dhani bang katanya. Oke. Ada yang bilang lagunya Wali, semuanya terserah lah. Itu sinetron sampai habis, nggak berangkat ke Mekah Maijah. Itu sinetron Indonesia kan tergantung judul. Maijah pengen ke Mekah, cuma pengen aja. Yang satunya tukang bubur naik haji, pas naik haji nggak pulang-pulang sampai habis sinetron. Allahu Akbar. Nah begitulah kurang lebih ceritanya hadirin sekalian, sampai akhirnya satu stasiun TV undang bikin acara ngopi, ngobrol perkara iman. Barulah orang kenal diri Sulaiman, dibilang anak hijrah kemarin sore, bukan kemarin sore. Jadi saya luruskan ya. Kalau ada teman-teman yang mutabayun belajar agama di mana, saya ada belajar agama, tapi nggak perlu kalian tahu.